Halo Sobat Nime, selamat tinggal. Beberapa jam lagi kita lebaran. Waduh, yang mudik ya hati-hati, yang nggak mudik ya udah diem aja di rumah sambil ngudut ya kan. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Magic Emperor. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yivan dan juga Gusantong masuk ke dalam titik merah yang ada di dalam awan badai petir ungu. Sedangkan di luar sana, para iblis-iblis kecil ini pun merasa bersedih dengan kepergian Yivan. Mereka pun tidak menduga kalau Yivan harus tewas bersama Gusantong. Mereka juga mengatakan kalau Yivan merupakan orang yang baik kepada mereka, karena setidaknya Yivan tidak meninggalkan mereka saat mereka sedang dalam situasi yang kritis. Dan hal itu juga dibenarkan oleh iblis merah ini. Ia mengatakan jika saja Patriark Sete yang berada di posisi Yivan, sudah pasti Patriark akan mengorbankan mereka. Tapi ada suatu sisi baik dari ini semua, yaitu mereka semua akhirnya dapat bebas. Dan hal itu ternyata baru disadari oleh 3 iblis lainnya. Dan hal itu juga tentu saja membuat mereka sangat senang bahagia. Tapi kebahagiaan mereka pun tidak berlangsung lama, karena saat ini aura membunuh pun keluar dari tubuh Tuan Li. Dan Tuan Li juga mengatakan, apa aku bilang kalian semua bisa bebas? Sekarang kalian semua berada di bawah kendali dari keluarga Luo dan tidak mungkin bisa keluar. Tapi mendengar perkataan Tuan Li membuat iblis merah ini pun meremehkan status dari Tuan Li ini. Ia mengatakan, kau pikir kau siapa? Pelayan Zhao. Dengan santuy, Tuan Li pun mengatakan, menurutmu hanya Yivan yang dapat memiliki kekuatan untuk mengendalikan cacing darah itu? Misalnya aku tidak dapat mengendalikannya, bagaimana mungkin Yivan memberikan kendali mereka semua kepada dirinya? Mendengar itu, jantung iblis kecil ini pun langsung tersentil. Melihat sepertinya para iblis ini tidak percaya, Tuan Li pun akan menunjukkan rasa sakit yang dapat diberikan kepada iblis kecil ini. Dan tentu saja hal itu membuat mereka semua menjadi panik. Mereka semua pun memohon agar Tuan Li tidak menggunakan mereka dengan kendali cacingnya dan berjanji kalau mereka semua pasti akan mengikuti apa perintah dari Tuan Li. Mendengar itu, Tuan Li pun juga sedikit menurunkan tensinya. Ia juga berencana menjadikan para iblis-iblis kecil ini sebagai tetua dari keluarga Luo. Dan jika mereka tidak mau menjadi tetua keluarga Luo, maka mereka semua akan ditangkap dan akan bekerja sebagai office boy. Waduh. Selain itu, di sini juga Tuan Li pun percaya kalau Yivan saat ini pasti masih hidup dan dapat bertahan serta akan segera kembali. Dan ia pasti akan menunggunya. Sedangkan di tempat lain saat ini Yivan pun terbangun dari pingsannya. Yivan yang melihat sekitar, ia pun menyadari dan bersyukur kalau ternyata ia masih dapat hidup. Dan di sini Yivan pun juga baru sadar kalau ternyata mereka semua telah berada di reruntuhan Kaisar Surgawi. Yivan yang tiba-tiba saja terbangun membuat Gusantong pun tersentak dari tidurnya. Kembali mendengar gemuruh membuat Gusantong pun langsung ketakutan setengah mampus. Yivan juga mengatakan kepada Gusantong kalau mereka telah berada di dalam inti dari awan petir itu dan tidak perlu takut lagi karena di tempat ini tidak ada lagi petir yang akan menyerang mereka. Di sini juga Yivan pun meminta agar Gusantong bergerak sedikit karena ia ingin melihat situasi mereka. Tapi di sini Gusantong pun menolaknya. Ia sangat ketakutan. Ia juga mengatakan kalau ia ingin terus-terusan memeluk Yivan seperti ini karena posisi ini sepertinya membuat dirinya merasakan lebih aman. Selain itu, Gusantong juga mengatakan kalau sikap dan sifatnya Yivan yang seperti ini mengingatkannya kepada ayahnya. Jadi inilah alasannya kenapa Gusantong memeluk Yivan, karena ia akan membuat merasa lebih nyaman saat kondisi seperti ini. Mendengar itu, Yivan pun cukup terkejut. Ia bertanya, apakah bocah ini memiliki ayah? Yivan pun juga bertanya dan ingin tahu jika memang Gusantong memiliki ayah, sudah pasti ayahnya Gusantong itu pasti juga akan sangat kuat, sama seperti anaknya. Tapi di sini pun Gusantong mengatakan kalau ia tidak tahu, karena sejak ia lahir ia tidak pernah melihat sosok ayah kandungnya. Maksudnya ayah biologis lah. Tapi ayah yang dimaksud oleh Gusantong ini adalah ayah angkatnya. Dan ayah angkatnya Gusantong itu memiliki nama belakang Gu, dan ia juga memiliki 2 orang putra. Gusantong juga menjelaskan dan menceritakan peristiwa itu dimulai ketika ia terdesak dan dikejar oleh kekaisaran di bawah perintah dari pembantaian iblis. Di dalam kondisi yang seperti itu, yang tidak memiliki tempat untuk pergi, ia pun bertemu dengan orang yang menyelamatkan dirinya. Bahkan orang itu juga memberikan beberapa tanaman herbal untuk dirinya makan.
Dan di sini Ivan pun juga menebak apakah nama Gu Santong itu berasal dari orang tua itu, dan hal itu pun dibenarkan oleh Gu Santong ini. Ia mengatakan kalau orang itu adalah keluarga Gu, keluarga terpelajar yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Waduh, PNS tuh. Gu Santong juga menambahkan meskipun jabatan orang itu sangatlah rendah, tapi paling tidak kehidupan mereka sangat bahagia dan juga harmonis. Selain menyelamatkan hidupnya, orang itu juga mengajari Gu Santong cara membaca dan juga cara menulis. Dan orang itu juga berharap kelak di masa depan Gu Santong akan menjadi bocah yang akan sangat pengertian terhadap orang lain dan juga memiliki nalar yang sangat baik. Dan orang itu memanggilnya Santong. Mendengar itu, Ivan pun mengatakan kalau keluarga kecil itu benar-benar menemukan suatu harta karun. Dengan adanya Gu Santong di keluarga mereka, pasti keluarga itu akan melambung tinggi statusnya dan akan menjadi keluarga super di kekaisaran. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh Gu Santong. Gu Santong juga mengatakan kalau ia adalah penyebab keluarga bahagia itu pun harus tersakiti. Dan jika bukan karena dirinya, keluarga kecil itu pasti akan tetap bahagia hingga saat ini dan tidak akan pernah dihukum mati. Di sini Gu Santong yang menceritakan tentang keluarga kecilnya itu membuatnya pun langsung bersedih. Bahkan ia juga menangis. Yang membuat Ivan pun mengelusnya dan juga mengatakan kalau itu mungkin adalah suatu takdir. Di sini Ivan pun juga bertanya apakah ini penyebab Gu Santong mengamuk dan bertarung dengan kekaisaran? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Gu Santong. Tapi bodohnya ia harus berjanji dengan seseorang dengan ceroboh kalau ia tidak akan pernah melakukan serangan lagi kepada 7 bangsawan agung. Mendengar itu, Ivan pun mengatakan kalau seorang anak kecil masih dapat menarik kata-katanya sendiri dan seorang anak kecil tidak dapat menepati janji maka itu bukanlah suatu masalah. Tapi di sini Gu Santong pun tetap teguh dengan ajaran dari orang tuanya kalau ia harus menepati janji dan menjadi orang yang terpelajar yang akan tetap menepati janjinya. Dan tak mungkin ia akan melanggar ajaran dari orang tua angkatnya hanya karena orang itu telah mati. Mendengar itu, sisi jahatnya Ivan pun kian muncul kembali. Ia tahu jika saja Gu Santong bertemu dengan orang jahat, maka bakalan mantap sudah Gu Santong ini. Tapi di sini Ivan pun mengucapkan hal yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ia mengatakan kalau Gu Santong harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayah angkatnya, dan itu adalah tindakan yang sangat benar. Dan by the way, Ivan pun juga bertanya, lantas apa kemiripan dirinya dan juga ayah angkat dari Gu Santong itu? Dengan malu-malu, Gu Santong pun mengatakan ke saat Ivan memeluk dirinya dan juga memblokir petir untuk dirinya itu, seolah-olah hal itu membuat dirinya melihat sosok ayahnya saat itu. Sama seperti ketika ia mencoba melindungi Gu Santong di masa lalu dan berkata untuk pergi. Mendengar itu, Ivan pun berpikir apa yang dilakukan itu hanyalah karena dirinya ingin membawa Gu Santong kepada keluarga Lubo. Dan ia juga tidak menduga kalau ternyata apa yang dirasakan oleh Gu Santong itu seperti suatu kasih sayang. Tapi jika kondisinya memang mengharuskan berada di posisi hidup dan mati, sudah pasti Ivan pun akan membuang anak kecil ini. Waduh. Dan di sini juga Ivan pun menawarkan kepada Gu Santong kalau ia menawarkan dirinya sebagai ayah angkatnya. Dan tentu saja hal itu pun membuat Gu Santong heran. Gu Santong pun mengatakan kalau ia usianya telah berada lebih dari 300 tahun. Dan itu merupakan hal yang aneh menganggap Ivan sebagai ayah. Tapi di sini pun Ivan mengatakan kalau itu tidaklah aneh. Meskipun Gu Santong telah berusia lebih dari 300 tahun, tapi sifat dan juga pikirannya masihlah seperti anak-anak yang masih membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Dan Ivan pun juga berujar kalau sejak awal ia menganggap Gu Santong itu adalah seorang bocah yang ia sukai. Dan tentu saja hal itu dikonfirmasi apakah benar apa tidak, ujar Gu Santong. Dan tentu saja Ivan pun mengatakan kalau ia sangat menyukainya, terutama kekuatannya yang mengerikan itu. Di dalam hati, tapi di sini Gu Santong pun bertanya apa untungnya untuk dirinya jika ia menjadi anak angkatnya Ivan. Dengan senyum jahatnya, Ivan pun mengatakan kalau ia dapat melindungi Gu Santong. Di sini Gu Santong yang mendengar hal itu ia pun bingung. Lantas Gu Santong pun juga bertanya lah apakah ia membutuhkan pelindungan dari Ivan secara dengan kemampuan yang ia miliki saat ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Ivan. Tentu saja Gu Santong membutuhkan dirinya. Mengingat Ivan juga telah melindungi Gu Santong beberapa waktu lalu. Dan meskipun Gu Santong sangat kuat, tapi tetap saja Gu Santong itu terlalu naif dan mudah ditipu.
Di sini, Ivan pun juga mengatakan kalau saja Gu Santong tidak naif dan juga tidak mudah ditipu, lantas kenapa ia harus mengikuti perkataan dari Sage Ren? Itu loh, salah satu penjaga naga yang memaksa Gu Santong harus menjadi seorang penjaga naga yang menggantikan dirinya beberapa waktu lalu. Ada di 2 part sebelumnya dari ini. Oke, lanjut. Dan dengan adanya Ivan bersama Gu Santong, maka ia akan membongkar semua kebohongan yang ada di sekitarannya. Dan dengan adanya kecerdasan yang ia miliki, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membodohi Gu Santong. Mendengar itu, Gu Santong pun cukup tertarik dengan proposal yang diajukan oleh Ivan. Waduh, di sini Ivan pun juga mengatakan kalau masih tidak percaya, lihatlah para 4 iblis kampret yang sebelumnya. Mereka pun lebih kuat daripada Ivan, tapi mereka semua harus mematuhi dan juga tunduk dengan perkataan Ivan. Dan Ivan pun juga kembali memujuk Gu Santong. Jika Gu Santong mengikuti dirinya, maka tidak ada lagi orang di dunia ini yang akan menggertak Gu Santong. Dan ini hal yang paling penting. Tada! Ivan pun mengeluarkan cincin dimensinya. Dan di dalam sana ada banyak sekali herbal-herbal tingkat atas yang dapat dimakan oleh Gu Santong. Tapi di sini Ivan pun juga mengatakan tidak untuk herbal tingkat 8 yang sebelumnya dimakan oleh Gu Santong. Karena herbal tingkat 8 itu didapatnya dari gunung berpetir itu dan butuh usaha yang sangat luar biasa untuk mendapatkannya. Ya, padahal sebenarnya Ivan pun mendapatkan herbal tingkat 8 itu dari menjarah di kota Huanyu. Waduh. Melihat itu semua, Gu Santong pun cukup tergoda. Ia langsung mencomot cincin dimensi itu. Awalnya Gu Santong pun masih ragu apakah Ivan yang telah menyakiti dirinya di gunung berpetir itu. Tapi mendengar dan melihat ada cincin dimensi ini, keraguannya pun sudah dihilangkan. Dan hal itu pun terbukti dari Ivan yang menunjukkan cincin dimensi miliknya ke tempat ini dan menyiapkan semua herbal yang ia miliki. Mendengar itu, Ivan pun tersenyum jahat. Ia mengatakan di dalam hatinya, kalau bocah ini terlalu polos untuk di dunia luar yang sangat kejam ini. Dan sangat mengerikan jika ia digunakan oleh orang jahat. Dan akan lebih baik jika ia yang menggunakan Gu Santong untuk kepentingannya. Di sini Gu Santong pun juga mengatakan, sejujurnya ia mengatakan kalau ia sebenarnya tahu kalau ada tanaman herbal yang disembunyikan oleh Ivan. Dan sejujurnya memakan tanaman herbal ini bukanlah sesuatu hal yang penting untuk dirinya. Hanya saja menunggu dan mendapatkan itu semua merupakan hal yang sangat menyenangkan. Karena dahulu kala ayahnya sering keluar selama 10 hari atau 1 bulan hanya untuk mencari tanaman herbal untuk dirinya makan. Ya, walaupun itu cuma tanaman herbal tingkat 1, tapi hal itu merupakan hal yang sangat ia nantikan. Apalagi saat matahari terbenam dan orang tua itu datang membawa makanan untuk dirinya. Dan itu sangat menyenangkan dan juga hangat. Mendengar itu, Ivan pun meminta kembali agar cincinnya dikembalikan. Dan ia juga akan memberikan makan Gu Santong setiap 10 hari saja. Tapi hal itu pun langsung ditolak oleh Gu Santong. Dan ia juga berkata, bagaimana bisa kau mengambil kembali apa yang telah kau berikan? Ayah macam apa kau ini? Mendengar itu, Ivan pun langsung tersentak. Ia sangat senang karena Gu Santong menganggap dirinya sebagai ayah angkat. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah hijau ini. Dan tentu saja hal itu membuat Ivan tertawa lepas. Tapi tiba-tiba saja jantung Ivan pun langsung tersentil dan ia langsung muntah darah. Melihat kondisi Ivan yang tiba-tiba saja kumat, membuat Gu Santong pun terkejut dan bertanya apakah Ivan baik-baik saja. Ya, ujar Ivan. Di sini Ivan pun juga tahu, sepertinya teknik yang ia gunakan untuk menghalau petir ungu itu tidak sepenuhnya dapat memblokir serangan petir itu. Dan sepertinya petir itu telah masuk ke dalam tubuhnya dan mulai merusak organ tubuh dirinya. Ivan pun juga tahu jika ia ingin menyembuhkan tubuhnya, maka ia harus cepat-cepat keluar dari tempat ini. Di sini Ivan pun juga meminta kepada Gu Santong untuk mengikutinya dan mencari sesuatu yang mencurigakan yang ada di tempat ini. Dan di sini juga Gu Santong pun minta agar Ivan memanggilnya sebagai Xiao Shanji, waduh, yang merupakan nama aslinya. Dan kini mereka berdua pun menjelajahi tempat ini. Mereka yang sudah berjalan beberapa waktu, Ivan pun mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Melihat Ivan yang tiba-tiba berhenti, membuat Gu Santong pun bertanya, ada apa ayah angkat? Waduh. Ivan pun mengatakan sepertinya mereka hanya berputar-putar di tempat ini. Dan sepertinya mereka berada di dalam suatu arai ilusi. Mendengar itu Gu Santong pun kesal. Bagaimana bisa ia terkena arai ilusi lagi?
Tapi hal itu pun bukanlah suatu masalah, ujar Gusantong. Gusantong juga mengatakan kalau ini bukan suatu masalah kalau hanya suatu arah ilusi saja. Maka kini Gusantong pun langsung menyiapkan tinjunya yang sudah ia lapisi oleh energi Ki. Dan ia akan menghancurkannya dengan sekali BAM! Gusantong pun langsung melepaskan tinju Ki miliknya. Tapi ternyata serangan Gusantong itu pun tiba-tiba terserap oleh dinding dimensi yang ada di tempat ini. Dan tentu saja hal itu membuatnya heran. Melihat itu, Yifan pun tahu kalau sepertinya arah ini adalah arah yang dibangun oleh Kaisar Surgawi, yang merupakan salah satu kaisar kuno dari 3 kaisar terkuat. Dan bagaimana mungkin monster kecil ini dapat menghancurkan arah itu dengan kekerasan saja. Di sini Yifan pun mengatakan kepada Xiao Shanji untuk tidak perlu lagi membuang-buang kekuatannya dan kemarilah. Dan di sini Yifan pun mengatakan, apakah Xiao Shanji, katakanlah yang sejujurnya, apa kau benar-benar belum pernah datang ke tempat ini? Mendengar itu, Sanji pun, Sanji lagi, di sini Sanji pun cukup terkejut dengan apa yang ditanyakan oleh Yifan. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor chapter 281 hingga 282. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye!